Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mbak Agustina dengan NPM 2211021039. Dalam video ini, saya akan menganalisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi Stata. Di sini saya menggunakan Stata 14. Langkah yang pertama, langsung saja kita menyiapkan data yang akan kita regresi, yakni di sini saya menggunakan data dari buku Gujarati tabel 12.10 yang mengukur pengaruh pertumbuhan dan inflasi terhadap tingkat pengembalian. Di sini saya observasi dari tahun 1954 sampai 1981. Untuk variabel Y menggunakan rate of return dan untuk variabel X1 pertumbuhan dan variabel X2 inflasi. Langsung saja ke Stata. Di sini untuk memasukkan data ke aplikasi Stata bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan data editor, kemudian kita kembali ke Excel, kita copy angka yang akan kita analisis, kita klik CTRL, Shift, kemudian tanda panah bawah, kemudian kita klik kanan, lalu copy. Dan kita kembali lagi ke Stata, di sini kita dapat paste, muncul data seperti ini. Kemudian, ini bisa mengganti nama variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 ini di sini. Kita juga bisa memberi nama label. Nah, untuk variabel 1 kita ganti dengan variabel Y. Kemudian labelnya di sini kita menggunakan rate of return. Rate of return. Dan begitu juga variabel 2 bisa kita ganti juga. Di sini kita ganti dengan X1. Kemudian labelnya kita ganti dengan pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan. Dan untuk variabel 3 kita ganti dengan X2. Dengan label di sini adalah inflasi. Nah, setelah itu kita bisa langsung meregresi data-data yang ada ini. Dengan cara kita kembali ke Stata, kemudian di sini kita juga bisa untuk mengganti variabel-variabel ini kita bisa menggunakan perintah dengan rename variabel 1 Y. Dan untuk memasukkan data cara kedua yaitu dengan klik file, kemudian pilih import, kemudian Excel spreadsheet. Kemudian nanti akan muncul data sama seperti yang telah ada. Kemudian untuk meregresi kita bisa menggunakan perintah di komen ini dengan menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital ya. Dan klik reg, spasi, kita ke sini, kita klik Y, kemudian X1 dan X2, kemudian enter. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, ini bisa menggunakan grup statistik, kemudian kita bisa menggunakan linear model. Kita pilih linear model tadi, kita pilih linear regress. Itu nanti akan muncul data yang sama. Nah, untuk interpretasinya sendiri, kita bisa mulai dengan R-square yang memiliki nilai 0,5724, di mana artinya variabel 1, X1, dan variabel X2 atau pertumbuhan dan inflasi ini berpengaruh terhadap rate of return sebesar 0,5724. Dan ada adjusted R-square yang artinya variabel lain juga berpengaruh terhadap rate of return sebesar 0,5382 yang dimana kita tidak uji dalam regresi ini. Dan untuk arti daripada X1 dan X2 yang memiliki nilai masing-masing 3,94 dan min 2,49, yakni kita mulai dari konstanta dulu. Apabila konstanta memiliki nilai 3,53 yang menunjukkan arti apabila variabel X1 pertumbuhan dan X2 inflasi memiliki nilai 0 atau keduanya ini bernilai 0, maka
rate of return akan memiliki nilai sebesar 3,53%. Dan untuk arti daripada X1 yang memiliki nilai 3,94 sendiri, menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan naik sebesar 1%, maka rate of return akan naik sebesar 3,94%. Dan untuk arti dari X2 yang memiliki nilai min 2,49, ini menunjukkan arti bahwa apabila inflasi naik sebesar 1%, maka rate of return akan menurun sebesar min 2,49. Dan untuk probabilitasnya T-nya sendiri, di sini bisa dilihat bahwa variabel X1 atau pertumbuhan memiliki nilai 0,005 yang dimana lebih kecil daripada taraf signifikan. Ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel X1 atau pertumbuhan ini berpengaruh secara signifikan terhadap rate of return. Dan begitu juga dengan X2 yang memiliki nilai probabilitas 0,029, di mana lebih kecil nih daripada 0,05. Ini memiliki arti bahwa inflasi ini secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap rate of return. Dan untuk di sini ada probabilitas F statistik yang memiliki nilai 0,0000. Ini memiliki arti 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan X2 atau pertumbuhan dan inflasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap rate of return. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.